Audio Jungle. Audio Jungle. Anak-anakku, tetap semangat ya. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 3, di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan tomat banyak manfaatnya loh, mengandung vitamin C untuk dapat mencegah sakit sariawan. Anak-anak, mari kita ikut bernyanyi bersama ya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tomat. Coba anak-anak mendengarkan. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Nah, anak-anak bisa menyanyikan sendiri ya. Apabila anak-anak masih belum lancar, anak-anak bisa mengulangnya kembali. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Salah satunya yaitu batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Daunnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Bisa juga untuk ketupat. Buahnya dapat menghilangkan dahaga, yaitu air kelapanya. Daging buahnya dapat digunakan untuk memasak, yaitu santannya. Akarnya dapat dibuat bahan kerajinan tangan. Tempurung kelapa dapat dibuat kerajinan tangan juga. Serabut kelapa dapat dibuat kerajinan tangan juga. Daun kelapa dapat digunakan sebagai atap rumah. Batang daun kelapa dapat dibuat sapu lidi. Air niranya dapat digunakan sebagai gula merah. Ternyata semua bagian dari pohon kelapa mempunyai manfaat. Nah, anak-anak, tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, anak-anak, dengarkan dongeng berikut ini ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti.
ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membukanya kotak hijau itu. Tiba-tiba laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung, "Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak-anak, dongeng tadi menceritakan asal-usul pohon kelapa. Dongeng adalah cerita khayal yang tidak pernah terjadi dan dibuat menarik oleh penulisnya. Apa pesan yang terdapat pada dongeng dengan judul Asal Mula Buah Kelapa ya? Pesannya yaitu kalau kita berjanji harus ditepati dan tidak boleh diingkari. Dalam cerita tadi, laki-laki itu tidak menepati janji dari sang penyihir karena laki-laki tadi diberi sebuah kotak dan pesannya boleh dibuka kalau sampai di rumah, tetapi sebelum sampai rumah laki-laki itu sudah membukanya. Akhirnya laki-laki itu seketika berubah menjadi pohon kelapa. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk yang kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, penjumlahannya seperti ini. Truk yang pertama yaitu berjumlah 425, sedangkan truk yang kedua berjumlah 590. Jadi 425 ditambah 590 hasilnya 1015. Jika posisi gambar truk dirubah seperti ini, bagaimana hasilnya? Nah, kita coba ya. Jadi 590 ditambah 425 hasilnya 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Jadi 425 ditambah 590 hasilnya sama dengan 590 ditambah 425. Penjumlahan itu bersifat pertukaran, meskipun tempatnya ditukar, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang anak-anak kita mencoba mengerjakan latihan soal berikut ini ya. 535 ditambah 400, hasilnya anak-anak bisa mencoba menyusun, yaitu 535 ditambah 400. Pertama yang kita kerjakan yaitu 5 ditambah 0, hasilnya 5. 3 ditambah 0, hasilnya 3. 5 ditambah 4, hasilnya 9. Jadi 535 ditambah 400 hasilnya 935. Nah, coba kita balik tempatnya, yaitu 400 ditambah 535 hasilnya jelas
sama 935. Jadi 535 ditambah 400 hasilnya sama dengan 400 ditambah 535. Nah anak-anak, kita akan mencoba soal lain ya, yaitu 455 ditambah 285. Kita susun lagi ya, yaitu 455 ditambah 255. Kita kerjakan dulu dari satuannya, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0, nyimpennya 1. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 14. Kita tulis satuannya yaitu 4, nyimpan 1. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Ternyata 455 ditambah 285 hasilnya 740. Nah, kalau posisi tempatnya kita tukar bagaimana hasilnya? Yaitu 285 ditambah 455, hasilnya tetap sama, yaitu 740. Jadi 285 ditambah 455 hasilnya sama dengan 455 ditambah 385. Nah anak-anak bisa mengerjakan contoh di buku ya. Nah anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Guru bermanfaat untuk anak-anak. Kita akan belajar lagi pada pertemuan berikutnya ya. Matur nuwun.